Bikin rival ketar-ketir. Veda Ega Pratama siap menggila di Le Mans. 5 faktor ini jadi kuncinya. Kabar gembira datang dari lintasan balap dunia. Wonderkid balap motor Indonesia, Veda Ega Pratama, dipastikan menebar ancaman serius bagi para rivalnya jelang seri kelima Moto3 Prancis 2026. Rider andalan Honda Tim Asia ini datang ke sirkuit Le Mans dengan mentalitas juara dan rasa percaya diri yang sedang berada di puncak. Setelah performa memukau dengan finish di posisi ke-6 pada seri Jerez, Spanyol, pembalap asal Gunung Kidul ini membidik hasil lebih tinggi di Prancis. Balapan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026 mendatang ini menjadi panggung pembuktian Veda bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap di kelas Moto3. Bekal terbesar Veda menuju GP Prancis datang dari sesi tes pasca balapan di sirkuit Jerez pada 27 April 2026. Ia mencatat waktu terbaik 1 menit 45,047 detik dan finish sebagai pembalap tercepat dunia di Le Mans. Pertama, membaca kartu lawan. Veda kini bukan lagi rookie yang buta kekuatan lawan. Setelah melewati 4 seri awal, ia mulai memahami pola serangan dan gaya balap agresif para rivalnya. Menariknya, sebagian besar pesaing Veda adalah wajah lama dari ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM Junior GP, sehingga ia sudah mengantongi kelemahan mereka untuk dieksekusi di lintasan. Kedua, menjinakkan Honda NSF 250 RW. Kunci keberhasilan pembalap adalah menyatu dengan tunggangannya. Veda menunjukkan progres luar biasa dalam menjinakkan Honda NSF 250 RW. Buktinya, podium ketiga di Brasil dan finish ke-6 di Spanyol menjadi saksi bahwa Veda sudah menemukan setup mesin yang membuatnya nyaman melakukan manuver ekstrim di tikungan. Ketiga, recovery fisik yang maksimal. Jeda waktu 2 pekan dari seri sebelumnya menjadi keuntungan besar. Veda memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kondisi fisik dan mengasah fokus mental. Bagi pembalap muda di level dunia, kebugaran 100% adalah harga mati untuk menjaga konsistensi di sirkuit teknikal seperti Le Mans. Keempat, memori manis di sirkuit Le Mans. Sirkuit Le Mans bukan medan asing bagi Veda. Ia memiliki bekal pengalaman berharga saat berlaga di Red Bull Rookies Cup 2024, di mana ia sukses finish di posisi ke-6 dan ke-9. Ditambah lagi, perjalanan darat antar Eropa yang singkat dari Spanyol ke Prancis membuat Veda tiba dengan kondisi yang jauh lebih segar dibandingkan rival dari benua lain. Kelima, tren positif di awal musim. Konsistensi adalah nama tengah Veda musim ini. Dari 4 laga, 3 diantaranya berakhir dengan raihan poin krusial. P5 di Thailand, P3 di Brasil, dan P6 di Spanyol. Meski sempat mengalami crash di Amerika Serikat saat sedang memimpin rombongan depan, hal itu justru membuktikan bahwa secara pace balap, Veda adalah salah satu yang tercepat di grid Moto3 2026. Data dan fakta pendukung. Klasemen sementara. Berkat hasil konsistennya, Veda kini bertengger di jajaran papan atas klasemen pembalap Moto3, menjadikannya pembalap Asia paling menjanjikan musim ini. Karakter sirkuit. Le Mans dikenal dengan karakter stop and go yang membutuhkan pengereman keras, hard braking. Ini adalah salah satu kekuatan utama Veda yang sering ia tunjukkan saat melakukan aksi overtaking di tikungan terakhir. Dukungan lokal. Sebagai representasi satu-satunya pembalap Indonesia di kancah Moto3 musim penuh, dukungan supporter dari tanah air, termasuk komunitas otomotif di Sulawesi Selatan, terus mengalir deras di media sosial sang pembalap. Meski perjalanan masih panjang, peluang Veda untuk terus berkembang sangat terbuka. Dengan dukungan yang tepat, baik dari tim, sponsor, maupun federasi, ia memiliki potensi untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan menembus kelas utama MotoGP di masa depan. MotoGP Prancis 2026 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karir Veda Ega Pratama. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang pengalaman dan proses yang dijalani. Setiap lap yang ia lalui menjadi bagian dari pembelajaran untuk menjadi pembalap yang lebih matang. Sementara itu, Veda pun ikut diperhitungkan ketika media olahraga dari Spanyol, Mundo Deportivo, mengulas persaingan pada seri Moto3 Prancis akhir pekan ini. Balapan yang sengit diprediksi akan kembali terjadi saat para pembalap Moto3 mengaspal di sirkuit Bugatti di Le Mans nanti. Mundo Deportivo menulis,
Pemenang seringkali ditentukan di beberapa meter terakhir pada lap terakhir saat balapan Moto3 Prancis hari ini. Karakter stop and go dari trek legendaris ini memungkinkan pembalap di belakang untuk mencuri angin di lurusan-lurusan panjang. Kita mungkin juga melihat pembalap Spanyol lainnya, David Almansa dan David Munoz. Pembalap terakhir membuat kebangkitan hebat dari cedera dengan finish ketiga di Jerez. Seperti mereka, pembalap Argentina keturunan Spanyol, Valentin Perone dan Marco Morelli ialah pembalap lainnya untuk diamati. Begitu juga rookie yang mengejutkan Veda Ega Pratama dari Indonesia, Guido Pini dari Italia, dan Rico Salmela dari Finlandia, tulis Mundo Deportivo. Veda sendiri pernah mengaspal di Le Mans pada musim pertamanya di Red Bull Rookies Cup 2 tahun yang lalu. Posisi finish ke-7 menjadi raihan terbaiknya. Perlu dicatat, lawan-lawan Veda kala itu sebagian besar telah menjadi rivalnya saat ini, seperti Quiles, Carpe, Pini, Perone, Morelli, dan Salmela. Persaingan berpeluang untuk lebih terbuka dengan perakiraan cuaca yang menyebut hujan akan turun pada hari balapan, Minggu 10 Mei 2026. Cuaca dingin dan sulit ditebak memang telah menjadi tantangan tahunan saat MotoGP menggelar hajatan di Le Mans. Jika mampu menjaga konsistensi seperti di Jerez, Le Mans bisa menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi Veda Ega Pratama untuk kembali mencuri perhatian dunia balap internasional. Meski persaingan Moto3 musim ini sangat ketat, peluang Veda untuk membuat kejutan tetap terbuka lebar. Dengan perkembangan performa yang terus meningkat dan pengalaman sebelumnya di Le Mans, pembalap Indonesia itu berpotensi kembali mencetak hasil penting akhir pekan ini. Kunci terbesar Veda ada pada kemampuan menjaga ritme balapan sejak awal, serta memaksimalkan posisi start saat kualifikasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Le Mans bisa menjadi awal momentum besar menuju podium Moto3 pertamanya.